Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman, dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 tanggal 3 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, terdakwa Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun, saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan masa sih. Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi, dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, dan saksi Ridwan R. Soplanit. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik terdakwa Baikuni Wibowo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo pun meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan berkata, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berusaha mendukung keterangan yang dijelaskan oleh saksi Ferdi Sambo dengan berkata, sudah Rif, kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman dengan berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30, saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman pergi menemui saksi Cuk Putranto dan terdakwa Baikuni Wibowo di pantry depan ruang saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan terdakwa Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Terdakwa Baikuni Wibowo yang semakin yakin bahwa apa yang disuruh oleh saksi Ferdi Sambo adalah yang tanpa hak dan melawan hukum pun kembali berkata, yakin bang? Saksi Arif Rahman menjawab, perintah Kadif, saksinya Karo Paminal. Lalu terdakwa Baikuni Wibowo menghendaki permintaan dari saksi Ferdi Sambo melalui saksi Arif Rahman dengan menyampaikan, bang,
minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh terdakwa Baikuni Wibowo maupun yang lainnya, seharusnya terdakwa Baikuni Wibowo mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Ferdi Sambo tersebut, mengingat menghapus file yang ada di laptop dan flash disk bagian dari petunjuk terjadinya tindak pidana matinya Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo tetap dilakukannya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo tanpa adanya surat tugas atau surat perintah resmi pergi menuju ke dalam ruangan di divisi Propam, lalu menyalakan laptop merek Microsoft Surface warna hitam milik terdakwa Baikuni Wibowo dan langsung menghapus file rekaman yang dimaksud serta melakukan format ulang. Namun sebelum terdakwa Baikuni Wibowo memformat laptop milik terdakwa tersebut, terdakwa Baikuni Wibowo melakukan backup file dari laptop merek Microsoft Surface warna hitam milik terdakwa tersebut ke dalam hard disk eksternal warna hitam merek WD kapasitas 1 TB setelah melakukan format laptop dan menghapus rekaman tersebut. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21, terdakwa Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu terdakwa Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan Dan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi untuk diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela, bahwa akibat perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto yang masing-masing dalam berkas terpisah mengambil dan mengganti DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Erso Planit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo, kemudian dilanjutkan dengan siasat gitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat.